Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul membaca dan menulis permulaan. ya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Riki Gunawan sebagai penjelas, dan ada saya Ahmad Ramadan sebagai penjelas, dan ada juga teman kami itu Mas Raini dan Ratih Pasari sebagai penjelas. Tapi kami di sini sebelumnya minta maaf untuk kepada teman-teman yang menyaksikan, ada 2 orang dari teman kami tidak bisa untuk menjelaskan materi ini, yaitu Mas Raini dan Ratih Pasari, dikarenakan berhalangan tidak bisa hadir, mungkin karena rumahnya jauh mengingat dengan keadaan kondisi COVID-19 ini. Nah, mungkin hanya itu perkenalan dari kelompok kami. Dan untuk selanjutnya kami akan langsung saja menjelaskan isi materi dari kelompok kami, yaitu tentang membaca dan menulis permulaan. Oke, seperti apakah sih isi materi kelompok kami? Oke, kita langsung saja masuk ke video berikut ini. Baik, ini adalah materi pertama dari kelompok kami, yaitu perkembangan kemampuan membaca anak dapat dikategorikan dalam beberapa tahap menurut Takdiratun Musfiroh tahun 2009 halaman 8 sampai 9. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Ramadan tadi, dan kepada saudara Ahmad Ramadan saya persilakan untuk menjelaskan materi ini. Pada Ahmad Ramadan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tahap membaca anak. Yang pertama yaitu tahap magic. Tahap magic ini belajar tentang guna buku, mulai berpikir bahwa buku adalah sesuatu yang penting. Yang kedua adalah tahap konsep diri. Konsep diri ini adalah anak melihat diri sendiri sebagai pembaca, mulai terlihat dalam kegiatan pura-pura membaca. Yang ketiga adalah tahap membaca antara. Anak-anak memiliki kesadaran terhadap bahan cetak atau print. Mereka mungkin memilih kata yang sudah dikenal. Yang keempat adalah tahap lepas landas. Tahap lepas landas ini, anak-anak mulai menggunakan 3 sistem tanda atau ciri, yakni grafofonik, semantik, dan sintaksis. Yang kelima adalah tahap independen. Pada tahap independen, anak dapat membaca buku yang tidak dikenal secara mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari rekan saya Ahmad Ramadan. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri. Yaitu materi selanjutnya itu ada judulnya perkembangan menulis permulaan. Nah, perkembangan menulis permulaan ini, menulis permulaan bagi anak usia ini adalah kemampuan anak dalam menulis simbol huruf yang telah diketahuinya, menulis sebuah kata dan mengejar apa yang telah ditulis. Seperti anak itu menulis sebuah kata apa. Dalam penerapannya, seperti anak itu menulis pada sebuah buku, itu menulis kata A, P, A. Nah, di situ setelah ditulisnya, anak itu akan dilatih oleh pembimbing ataupun orang tuanya untuk mengejar dari apa yang telah ditulisnya. Nah, kira-kira seperti itu dari perkembangan menulis permulaan. Baik, mungkin hanya itu untuk materi ini. Untuk materi berikutnya akan saya lanjutkan kepada saudara rekan saya kembali, kepada Ahmad Ramadan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang integrasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang akan dijelaskan oleh saudara rekan saya, yaitu Ahmad Ramadan. Kepada Ahmad Ramadan saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Yang ketiga adalah integrasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Yang pertama, keterampilan membaca permulaan ini ditekankan pada membaca nyaring, suku, kata, dan kata, serta melafalkan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Seperti anak melafalkan sebuah kalimat ataupun kata. Contohnya itu, saya mau mandi. Anak tersebut melafalkan kalimat itu dengan intonasi dan kalimat yang tepat. Yang kedua adalah, sedangkan dalam keterampilan menulis permulaan ini ditekankan pada menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin, serta didikte. Contohnya itu seperti seorang anak diminta untuk menjiplak suatu kata, misalnya ini Budi. Anak tersebut kemudian menjiplak kata itu, kemudian menebalkannya, serta menyalin di buku tulis mereka. Itu termasuk keterampilan menulis permulaan. Dari pengertian keterampilan membaca dan menulis permulaan dapat kita simpulkan bahwa dengan keterampilan dan membaca dan menulis permulaan ini, seseorang dapat mengerti berbagai macam informasi yang terkandung dalam tulisan yang benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Ramadan atas penjelasan tentang integrasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan ini. Baik, untuk materi selanjutnya itu masih ada, dan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mana judul materinya itu adalah deskripsi penilaian contoh tabel spesifikasi. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada contoh tabelnya. Di sini ada banyak kolom nomor, begitu sekali kolom nomor. Yang di atas itu ada pembagian atas itu adalah aspek diukur untuk keterangan dari isi-isi dari apa saja yang spesifikasi untuk menilai murid kita. Di ujung ada tabel skor. Nah, untuk tabel skor ini kita bisa menilainya dengan saudara Ramadan bisa membantu untuk memindahkan slide berikutnya. Nah, untuk penentuan skor itu bisa kita nilai dengan skor 1 itu tidak pernah, skor yang kedua kadang-kadang, skor yang ketiga itu sering, dan skor yang keempat itu selalu. Untuk menentukan penentu nilai atau pengolahan nilainya, skor yang dicapai peserta didik dapat diolah menjadi nilai sebagai berikut, yaitu N sama dengan skor pencapaian dibagi skor maksimal tutup kurung dikali 100. Baik, kita masuk ke slide sebelumnya. Silakan. Nah, untuk menentukan skor itu bisa kita dengan melihat spesifikasi seperti berikut ini. Misalkan yang pertama, memberi salam kepada guru setiap bertemu dengan dan menjabat tangannya serta menghadapinya dengan wajah yang tersenyum. Nah, itu bisa kita beri skor 1, 2, 3 ataupun 4, tergantung dari lihat bagaimana cara murid itu bertemu dengan kita. Untuk yang kedua, soal kedua itu atau spesifikasi yang kedua, bersikap hormat dan sopan santun kepada guru dalam segala hal. Yang ketiga, berbuat baik, bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut kepada guru. Yang keempat, menyenangkan atau tidak menyakiti perasaan, hati dan badan guru. Yang kelima, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan saat berada di depan menjelaskan materi yang ingin disampaikan kepada anak-anak murid tadi. Yang keenam, bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara yang baik. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana cara mereka bertanya. Apakah bisa kembali ke slide selanjutnya? Apakah dia bertanya itu ada atau tidak pernah? Jika tidak pernah, kita bisa beri nilai 1. Jika
dia kadang-kadang kita bisa beri nilai dia 2. Dan jika dia sering bertanya, kita beri nilai 3. Dan jika dia selalu bertanya pada saat kita menerangkan materi pelajaran, kita bisa beri anak ini tadi bisa nilai yang 4. Oke, silakan kembali slide berikutnya sebelumnya. Nah, itu tadi untuk yang bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara yang baik. Untuk yang berikutnya yang ke-3, yang ke-6, menghindari pertanyaan-pertanyaan tidak ada faedahnya, sekedar mengolok-olok atau dilatar-belakangi oleh niat yang buruk. Itu bisa juga kita nilai dengan cara penentuan nilai yang ada pada slide yang tadi. Yang ke-7, menegur guru bila melakukan kesalahan dengan cara yang penuh hormat. Yang ke-8 atau yang ke-9, mengunjungi guru atau bersilaturahmi baik dalam sehat maupun sakit. Dan yang 10 yang terakhir, mendoakan guru. Apakah dia selalu mendoakan guru, tidak pernah, sering, atau selalu? Itu tergantung dari bagaimana cara kita menilai anak murid tadi. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari deskripsi penilaian contoh tabel spesifikasi. Bisa kembali slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan penentuan skor dan nilainya? Itu tergantung kita menilai peserta didik tadi. Itu dengan cara seperti ini, yaitu skor pencapaian dibagi skor maksimal dikali 100 dengan melihat dari di sini, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Dan ini ada nilainya 1 untuk tidak pernah, 2 untuk kadang-kadang, 3 untuk sering, dan 4 selalu. Dengan dan seperti ini kita bisa untuk melakukan penilaian terhadap murid-murid dalam penilaian contoh tabel spesifikasi. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang, bisa kembali slide berikutnya. Bukan yang sebelumnya lagi, tentang deskripsi penilaian contoh tabel spesifikasi. Kurang lebih seperti itu cara penilaiannya. Oke, mungkin hanya itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami tentang membaca dan menulis permulaan. Jika mungkin ada salah kata ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para audiens yang melihat video ini, karena kami masih juga amatir dalam penjelas dan membuat video. Mungkin hanya itu saja intro dari kami, dan kami